selamat berjumpa di diskusi kita tentang postulat kesejajaran Euclid atau ya bisa juga kita katakan sebagai asumsi tentang kesejajaran dari Euclid. Nah, sejauh ini sebagaimana yang dipercaya oleh para ahli matematika, geometri Euclides adalah satu-satunya teori ruang yang mungkin dan benar-benar menggambarkan fisik dari sesuatu benda. Tidak pernah mungkin dipikirkan oleh para ahli pada waktu itu bahwa bisa saja gambar, figure atau diagram itu dapat menyesatkan pemikiran mereka pada waktu itu. Tetapi kedudukan geometri Euclid yang mutlak dan unik ini terbantahkan pada abad 19 oleh penemu geometri non-Euclides. Seolah-olah pada waktu ini seakan-akan para ahli matematika itu merasa terguncang dengan penemuan geometri non-Euclid. Revolusi dalam matematika itu terjadi. Itu bisa kita samakan dengan revolusi Kopernikus itu dalam bidang astronomi, atau dalam bidang biologi itu dinamakan dengan revolusi Darwin, ya. Ide tentang hakikat geometri dan kedudukan yang unik dari geometri Euclides yang telah dipegang oleh para pemikir besar selama lebih dari 2000 tahun itu terbantahkan pada tahun 1820-an sampai 1830-an. Pada pertemuan ini kita akan diskusikan tentang postulat kesejajaran Euclides yang terkenal selama 2000 tahun itu. Para ahli matematika tidak puas dengan postulat kesejajaran tersebut, postulat kesejajaran Euclides tersebut, dan membuat banyak percobaan untuk menyimpulkannya sebagai teorema yang diperoleh dari postulat kesejajaran Euclides yang lain yang tampaknya lebih sederhana. Ini tepatnya awal abad ke-19 ya, para ahli matematika yakin bahwa mereka lebih dapat memecahkan masalah tersebut. Hanya saja mungkin mereka mendapat kekurangan-kekurangan dalam pembuktian mereka. Kegagalan dalam setiap usaha untuk membuktikan postulat kesejajaran membawa pada suatu kenyataan bahwa postulat kesejajaran itu tidak pasti. Dan teori Euclides itu bukan sesuatu yang diagung-agungkan atau sesuatu yang keramat. Dan teori geometri non-Euclides mungkin saja itu teori geometri yang benar. Nah, berikut kita lihat struktur geometri bidang Euclides. Postulat kesejajaran Euclides yang merupakan salah satu dari kalimat yang tunggal yang penting dalam perdebatan para cendekiawan itu dinyatakan sebagai berikut. Jika dua garis dipotong oleh sebuah garis transversal sedemikian hingga membuat jumlah sudut dalam sepihak kurang dari 2 kali sudut siku-siku, maka kedua garis itu berpotongan pada pihak yang jumlah sudut dalam sepihaknya kurang dari 2 kali sudut siku-siku. 2 kali sudut siku-siku ini maksudnya di sini sudut pelurus, sudut 180 derajat. Karena pada waktu itu sudut 180 derajat itu belum dikenal. Pentingnya sejarah postulat kesejajaran didasarkan pada peran pentingnya dalam teori geometri Euclides. Agar peran tersebut lebih jelas, perlu diuji strukturnya. Berikut ini merupakan daftar sejumlah asumsi geometri Euclides. Yang pertama itu katanya sesuatu akan sama dengan sesuatu, atau sesuatu yang sama akan sama satu sama lainnya.
Yang kedua, jika sesuatu yang sama ditambah dengan sesuatu yang sama, maka jumlahnya akan sama. Asumsi yang berikutnya adalah jika sesuatu yang sama dikurangi dengan sesuatu yang sama, maka selisihnya akan sama. Asumsi yang berikut adalah keseluruhan itu lebih besar dari bagiannya. Asumsi yang berikut adalah bentuk geometri dapat dipindah tanpa mengubah ukuran dan bentuknya. Setiap sudut memiliki garis bagi. Lalu setiap segmen memiliki satu dan hanya satu titik tengah. Lalu dua buah titik terletak pada satu dan hanya satu garis. Sebuah segmen dapat diperpanjang sehingga sama dengan segmen tertentu. Sebuah lingkaran dapat digambar jika diketahui pusat dan jari-jarinya. Semua sudut siku-siku itu sama besar. Dari postulat-postulat di atas, ya, sebelumnya itu dapat disimpulkan sejumlah teorema dasar sebagai berikut. Yang pertama itu sudut-sudut yang bertolak belakang besarnya sama. Sifat-sifat kongruensi segitiga yaitu sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, dan sisi sisi sisi. Lalu yang ketiga adalah teorema tentang kesamaan sudut-sudut alas segitiga sama kaki dan konversnya. Yang keempat adalah adanya satu garis yang tegak lurus pada suatu garis melalui satu titik pada garis tersebut. Lalu yang kelima, adanya garis tegak lurus pada garis tertentu melalui titik di luar garis tersebut. Teorema berikutnya adalah pembuatan sudut yang sama dengan sudut tertentu pada titik tertentu dengan menetapkan titik sudut dan sisinya. Dan teorema yang terakhir adalah pembuatan segitiga yang kongruen dengan segitiga tertentu dengan menetapkan sisi yang sama dengan sisi dari segitiga tertentu tersebut. Selanjutnya, dapat dibuktikan teorema yang awal dari ini, yaitu teorema sudut luar, sebagai kunci pengembangan teorema-teorema berikutnya. Di sini katanya, sudut luar suatu segitiga lebih besar daripada sudut dalam yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Ini kita buktikan di pernyataan. Ini alasannya, ya. Katanya misalkan E titik tengah dari AC itu hipotesa, ya, nanti BE sama dengan EF, AE sama dengan EC, ya, kita gambarkan ini. Ya, misal diketahui segitiga ABC, ya. Di sini kita lihat jadi perpanjangan dari BC yang melalui C, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa BE itu sama dengan EF. Ini alasannya karena B diperpanjang melalui E. Dan AE itu sama dengan EC karena E itu adalah titik tengah dari AC, ya. Sehingga sudut AEB itu sama dengan sudut CEF.
Alasannya karena sudut inilah sudut yang bertolak belakang. Akibatnya segitiga AEB dengan segitiga CEF itu kongruen. Kongruennya di mana? Kongruennya tadi ada sisi, ya, sisi yang ini sisi, lalu sudutnya bertolak belakang tadi sama, lalu sisi ini, ya, sisi dari AE dan EC, karena AE tadi sama dengan EC. Sehingga dalam hal ini diperoleh sudut BAE itu sama dengan sudut FCE, ya, sudut A sama dengan sudut C, ya, karena di dalam segitiga sudut yang bersesuaian pada segitiga yang kongruen adalah sama, sehingga diperoleh sudut ACD, ya, itu pasti lebih besar daripada sudut F, ya, FCE, ya. Nah, karena katanya sudut FCE itu merupakan bagian dari sudut ACD. Alasannya keseluruhan itu lebih besar dari bagiannya. Oleh karena itu, ya, sudut ACD itu pasti lebih besar dari sudut BAE, ya. Kenapa? Karena tadi sudut FCE itu kan besarnya sama dengan sudut BAE, ya, karena sudut yang bersesuaian pada segitiga itu sama, ya, sehingga disimpulkan bahwa sudut ACD itu lebih besar dari sudut BAE atau sudut A. Oke. Tugas Anda selanjutnya adalah coba tunjukkan bahwa sudut ACD itu lebih besar dari sudut B. Oke. Sekian dulu, ya, pertemuan kita untuk ini tentang teorema yang pertama, yaitu teorema sudut luar. Terima kasih.